Dia mulai. Ya, lepas itu mulai. Oke, ini kosong-kosong lagi. Coba ini. Kok nggak mau kosong-kosong? Ini kosong-kosong lagi. Sekarang juga bagaimana? Udah ditanya sama Bidan. Ini tadi. Era 3 kan. Udah ada cutnya Bidan. Bidan. Alis kok gol. Mandi. Kenapa bukan ini masih bentuknya panjang lah. Nah, gitu. Oke, benar ya? Itu. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-39 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses KKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Mijian Kahasrait RTH, dan pelayan di distrik. Selamat Advent. Selamat Advent bagimu juga. Minggu ini adalah minggu Advent ketiga, yaitu masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sekaligus mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menebuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Datanglah ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 41 ayat 1, Pari Beni Tuhata.
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43 ayat 2, Hadiri Rohamu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketepunkan pengharapan keselamatan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 428 ayat 2, Ona Luja, Ona Sora.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering melukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan menghendaki selama masih di dunia ini, kami sungguh-sungguh menghayati panggilan-Mu untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Namun, kami belum sepenuhnya hidup tak bercacat di hadapan-Mu, sebab kami masih rentan terbawa keinginan dan hawa nafsu duniawi. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, datang dan ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 452 ayat 4, Naro Pandau di Buluni. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah meletakkan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa beras-berasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 246 ayat 2, Yesus uruti. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk
ayat 1, hamuna naporsiai saitomu Tuhan Yesusi, sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita memberi persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, koras dan salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Advent ketiga ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami Advent tidak dapat dipisahkan dari dimensi eskatologis akan datangnya Kristus kedua kalinya atau parusia. Advent yang adalah penyambutan kelahiran Yesus Kristus atau Natal sesungguhnya harus dipahami sebagai kedatangan Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Memahami itu tentu akan membuat nuansa Advent bukan hanya semata mempersiapkan selebrasi Natal dengan segala pernak-perniknya, melainkan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak akan pernah kita tahu kapan itu akan datang. Sehingga esensi Advent adalah tentang sikap hidup, bukan tentang menghitung hari. Sikap hidup tidak akan mempengaruhi pandangan kita mengenai kapan waktunya akan tiba. Namun sikap hidup adalah sebuah kesiapan untuk menyatakan kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, saya telah siap menyambut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mengacu kepada topik Minggu Advent ketiga saat ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mangulu so asurahan di aroroni Tuhan. Kita diajak oleh firman Tuhan menjaga sikap sebagai respon kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sikap itu saya rangkum dalam dua hal besar, yaitu menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Hubungan orang beriman dengan Kristus selalu diumpamakan
seperti pengantin perempuan dan pengantin pria. Pengantin yang bahagia akan selalu intim dan dekat. Mereka saling menyapa dan saling bercengkrama. Mereka selalu saling merindukan dan saling menjaga nama baik. Analogi inilah yang hendak Paulus sampaikan, baik pengantin wanita maupun pria sama-sama ingin pasangannya dalam keadaan murni, indah pada hari pernikahannya, bukan? Demikianlah Kristus ingin pada kedatangannya kelak kita dalam keadaan kudus. Allah sendiri menguruskan kita seluruhnya sebagai gereja dan seutuhnya sebagai pribadi dengan segala kapasitas kita. Tentu itu tidak muncul dengan tiba-tiba, namun terlihat melalui sikap yang bersuka cita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, tetap semangat dan tidak memadamkan kuasa Roh Kudus dalam nubuat-nubuat atau suara-suara kenabian sebagai manifestasi suara Tuhan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjaga relasi yang saling membangun dengan sesama. Hukum yang terutama menurut Yesus Kristus bukan hanya tentang mengasihi Tuhan Allah, namun juga mengasihi sesama manusia. Banyak orang sibuk mengurus urusan surga sampai dia lupa bahwa Tuhan memberinya tugas untuk mengisi dunia dengan relasi cinta kasih dengan sesama. Maka orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesama, bukan malah menjauh dari sesama. Maka sikap menantikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan menjaga relasi yang saling membangun dengan sesama. Gereja yang berdoa adalah gereja yang peduli. Itulah esensi doa syafaat. Maka jangan pernah mengabaikan persekutuan dalam firman. Kita sebagai orang-orang percaya dipanggil dan diutus untuk saling mengajar dan saling berbagi firman Tuhan, agar bukan hanya diri sendiri yang beroleh keselamatan dan kebahagiaan, namun orang lain pun bisa menikmati. Maka berarti adalah membangun relasi yang saling peduli dan saling mengerti, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun di antara kita yang hilang dan tertutup. Bangunlah kehidupan orang lain dengan memuji segala sesuatu dan setia memegang yang baik. Keberanian untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan tentu akan menjadi sebuah model ideal bagi kehidupan yang damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di Advent ketiga ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, menjaga relasi yang saling membangun dengan sesama. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi. Salam sehat, tetaplah menjaga kesehatan diri dan sesama, dan mari berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman.
agar kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan menanti kedatangan. Ya Bapa, senantiasa beri kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Secara khusus bagi jemaat-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih tetap mendapat pemeliharaan dan isolasi serta menjaga kesehatannya. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, Engkaulah yang tetap menyertai memberkati kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 45, Hosiana Anakne Raja David, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Kristus dan memberikan manfaat. Baik dah. Tuhan Boleh tak? Jangan nak apa? masih oleh penting. PSS Lebih lintas. Sebab dan perlu dilakukan fungsi karya pendeta Mau beli kue apa sih? Oh, si Owen. panggilan melalui masa depan. Buku karya pendeta menjadi hasil disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini Itulah, ikut tu. Mana? Jalan tak? Ikut. Hah? Kue lu ni alak. Pusat merah ni ngapakan itu? Oh, merah ni udah deh. Pakai mobil bimbas nanti enggak jadi Makan sorotan dulu. itu. Tadi kan enggak ini. Pakai bikin baju udah pula. Hah? Baik.